Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2010186 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal rencana bisnis yang berjudul Walden MedSuite Inovasi Seragam Medis Anti Gerah. Langsung saja mengenai gambaran umum rencana usaha. Walden MedSuite merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang lifestyle, yaitu busana khusus medis atau paramedis yang berfokus pada seragam profesi perawat yang bernama Nurse Suite. Ide usaha ini berawal dari permasalahan pakaian seragam perawat yang cukup kompleks dan problematik, yang merujuk pada persoalan fungsional, informasi, dan nilai visual. Beberapa persoalan pakaian seragam perawat di rumah sakit yaitu pakaian terlalu ketat, bergaris leher rendah, kusut, bernoda, warna nampak pudar, hingga menimbulkan kegerahan dan tidak nyaman. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak fokus. Berikut analisis SWOT mengenai produk. Yang pertama yaitu strength, keunikan produk, umur simpan produk yang panjang, harga produk yang relatif murah dengan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua yaitu weakness, karena produk tergolong masih baru. Yang ketiga, opportunities, kesempatan biaya produksi murah, kesempatan menguasai pasar, kebutuhan bagi semua kalangan, khususnya bidang medis dan paramedis. Yang keempat yaitu trades, banyak produk busana perawat yang sudah ada di pasaran, produk pesaing menggunakan kualitas bahan yang bagus, dan produk pesaing yang menawarkan tingkat perlindungan yang sama. Yang pertama yaitu pengenalan produk Narsuite. Narsuite merupakan sebuah produk busana khusus perawat yang didesain dengan menggunakan teori yang digagas oleh Lam dan Khalal yang menggabungkan pertimbangan fungsional yang berhubungan dengan kegunaan produk, aspek ekspresif, dan aspek estetik. Peran desain dalam pengenalan produk ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan profesi perawat terhadap pakaian yang dapat menunjang aktivitas peran profesinya. Pada bidang pekerjaan atau profesi, perancangan pakaian sangat diperhitungkan. Dengan hal itu, kami mengarah desain yang mengidentifikasi kebutuhan profesi dan merefleksikannya ke dalam sebuah wujud rancangan pakaian profesi. Kriteria desain pakaian menggunakan aspek fungsional, yaitu terdiri dari kesesuaian, mobilitas, kenyamanan, dan perlindungan. Produk ini memuat jenis pakaian profesi perawat yang terdiri dari seragam scrub atau yang biasa digunakan dalam instalasi gawat darurat atau IGD. Yang kedua yaitu seragam perawat rumah sakit, yang ketiga baju OK atau baju tindakan operasi, dan jas laboratorium. Bahan kain yang digunakan dalam pembuatan seragam perawat ini menggunakan kain katun waterproof, kain katun rayon water resistant, kain laminate waterproof, dan kain TR waterproof. Keunggulan produk Narsuite, karena bahan kain yang digunakan bersifat anti air dan antibakteri, produk ini mampu memberikan proteksi kepada pemakainya, baik itu dari paparan virus ataupun penyakit menular. Selain itu, bahan kain ini tidak mudah rusak, dapat mencegah alergi, mencegah iritasi kulit, menjaga suhu tubuh tetap hangat, meskipun pada musim dingin, anti lembab dan antibakteri, meskipun digunakan beraktivitas seharian penuh. Bahan yang digunakan yaitu halus dan lembut, dan tentunya bahannya dingin dan anti gerah. Oleh sebab itu, kami mencoba membuat inovasi produk busana khusus perawat sebagai solusi atas permasalahan di atas. Sehingga diharapkan pemakai Narsuite akan lebih nyaman dalam menjalankan peran profesinya di rumah sakit. Bukan hanya itu saja, kesan yang unik, praktis, modis, dan profesional memberikan nilai tambah yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan pasar fashion lifestyle. Berdasarkan keunggulan yang telah disebutkan, membuat meningkatnya daya saing Narsuite
sebagai produk lokal dalam persaingan pasar global. Peluang usaha Nursewit, karena pasar fashion merupakan penyumbang terbesar PDB, subsektor industri kreatif. Hal tersebut menunjukkan fashion merupakan subsektor industri kreatif yang paling prospektif. Penggabungan antara sektor fashion dengan faktor kebutuhan profesi perawat akan seragam profesi perawat yang praktis, anti gerah, nyaman dipakai, dan profesional membuat kami menciptakan produk busana khusus perawat bernama Nursewit sebagai salah satu produk lokal berdaya saing pasar global. Perpaduan desain yang unik dan modern serta sesuai dengan kebutuhan profesi perawat menjadi keunggulan produk ini. Melihat peluang-peluang tersebut, kami memperkirakan bahwa seragam profesi ini akan laris di pasaran dan tentunya akan memberikan keuntungan yang cukup besar mengingat jumlah profesi perawat dan rumah sakit di Indonesia yang sangat banyak. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran Nursewit ini dilakukan dengan menggunakan marketing mix meliputi 7P. Yang pertama yaitu produk. Nama brand produk ini yaitu Nursewit memberikan ciri khas terhadap produk. Kualitas dan solusi dari kelemahan produk menjadi kunci utama produk dalam membidik target pasar. Produk memiliki beberapa jenis model dan keunggulan sesuai dengan pangsa pasar. Yang kedua yaitu price atau harga. Produk memiliki berbagai macam harga sesuai dengan model dan ukuran dengan tujuan agar tepat dalam membidik target pasar yang sesuai. Kisaran harga produk ini ya sekitar 150 sampai 200.000. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi yang dilakukan yaitu menggunakan dua sarana, yang pertama online dan offline. Promosi online memanfaatkan website, sosial media, dan e-commerce bertujuan agar produk dikenal secara luas dan pemasaran tidak terikat waktu. Yang kedua yaitu pemasaran secara offline yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit dan klinik, beberapa penjual pakaian yang menggunakan sistem penitipan katalog produk, serta membuka reseller. Yang keempat yaitu place atau tempat pemasaran. Lokasi pemasaran awal berfokus pada pemasaran secara langsung di lingkungan sekitar pelaksana kegiatan seperti pasar, toko-toko perlengkapan busana dan alat kesehatan, toko-toko pakaian yang ada di lingkungan terdekat produsen. Tempat pemasaran lain yaitu melalui strategi online shop sehingga produk dapat dipasarkan secara luas kepada masyarakat. Yang kelima yaitu people atau pengguna. Pengguna produk meliputi berbagai kalangan, semua kalangan, mulai dari wanita muslim ataupun non-muslim, laki-laki, mahasiswa keperawatan, dari remaja, usia menengah sampai dewasa. Yang keenam yaitu proses. Keunggulan dan keunikan dari proses produksi ini didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang unggul dan tentunya memiliki nilai guna sehingga dapat menciptakan daya tarik tersendiri terhadap pasar. Mengontrol kualitas secara berkala dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketujuh yaitu physical evidence atau tampilan fisik. Produk yang didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang modis, bernilai guna, serta sesuai dengan selera pasar. Produk akan didesain dengan berbagai model dan ukuran dengan memperhatikan faktor kenyamanan bahan yang digunakan. Dengan demikian akan tercipta sebuah produk busana khusus perawat yang nyaman, modis, praktis, dan profesional. Yang ketiga yaitu tahap perencanaan.
Tahap perencanaan pertama yaitu persiapan tempat. Tempat produksi berada di daerah Soreang, Kabupaten Bandung, agar dekat dengan pasar bahan baku dan lingkungan yang strategis, sehingga akan memudahkan proses produksi. Yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan, menggunakan kain katun waterproof, kain katun rayon water resist, kain limited waterproof, dan kain TR waterproof. Selain nyaman digunakan karena bahannya yang dingin, bahan kain ini bersifat anti air dan antibakteri, tidak mudah rusak, dapat mencegah alergi, mencegah iritasi kulit, dan tekstur kain yang halus dan lembut. Yang kami butuhkan dalam pembuatan seragam perawat ini yaitu benang, karet, kancing, sleting, mesin jahit, serta alat pendukung lainnya seperti alat pengukur, alat pembuat pola, alat pemberi tanda, serta alat-alat pemotong kain. Persiapan alat dan bahan yang lengkap akan memudahkan saat proses produksi suatu usaha. Yang tahap perencanaan yang ketiga yaitu tahap produksi. Pada tahap produksi, yang pertama yaitu penyediaan alat dan bahan, pemilihan kain, pembuatan pola, pemotongan bahan, proses jahit sesuai model pola, pemasangan kancing resleting, jahit tepi rapi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan kualitas sebelum dipasarkan. Yang keempat yaitu tahap promosi, melakukan publikasi dan menyebarluaskan info mengenai produk menggunakan fitur iklan pada sosial media, website, dan e-commerce. Selain itu, melakukan promosi secara offline dengan menyebarluaskan dan menempel pamflet di tempat-tempat yang strategis. Tahap perencanaan yang kelima, yaitu tahap evaluasi dan perkembangan usaha. Yang pertama, melakukan perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari produksi Nurseweed. Yang kedua, menganalisis strategi pemasaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap modal. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap jaringan dan mitra kerja. Yang terakhir, yaitu evaluasi kegiatan. Pada kegiatan ini, melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha berjalan. Meliputi beberapa aspek, yaitu penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, pelaksanaan manajemen program yang dijalankan. Adapun tolak ukur keberhasilan program yang dijadikan evaluasi meliputi laba rugi usaha, pencapaian target, pencapaian pasar dan kerjasama, pencapaian kepuasan konsumen, dan pencapaian peningkatan penjualan produk. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang lengkap mengenai materi. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Dan jika ada kesempatan, saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.